Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Amin Siregar, mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh kemajuan zaman terhadap adat dan kebudayaan di Desa Padang Bujur. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat? Apakah pendapat masyarakat terhadap pengaruh kemajuan zaman yang mempengaruhi adat dan kebudayaan di desa tersebut? Lebih lanjutnya, mari kita pahami ataupun kita simak tentang edukasi pengaruh zaman terhadap adat kebudayaan di Desa Padang Bujur. Apa-apa saja yang memiliki adat dan kebudayaan di Desa Padang Bujur? Apakah perubahan-perubahan itu terlihat jelas di Desa Padang Bujur? Desa Padang Bujur adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Padang Bulak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini terkenal dengan adat istiadatnya dan kebudayaan-kebudayaan yang diwarisi oleh tetua-tetua ataupun pendahulu-pendahulu masyarakat Desa Padang Bujur. Kebudayaan-kebudayaan yang diwarisi oleh tetua-tetua masyarakat Desa Padang Bujur yaitu nilai gotong royong, di mana Desa Padang Bujur terkenal dengan masyarakatnya yang kompak ataupun saling tolong-menolong. Selain itu, Desa Padang Bujur terkenal dengan adat istiadatnya yang kental, di mana setiap peraturan-peraturan yang ada di desa itu berdasarkan adat istiadat yang sudah disepakati oleh tetua-tetua ataupun hatau bangun yang ada di Desa Padang Bujur untuk menuju desa yang beradat. Pendiri Desa Padang Bujur ataupun pendahulu Desa Padang Bujur yaitu Tuat Sori Manggita Siregar. Beliau adalah raja pertama di Desa Padang Bujur yang memegang kepemimpinan pertama di Desa Padang Bujur. Beliau menjunjung tinggi nilai kebudayaan gotong royong. Sebelum Desa Padang Bujur bernama Desa Padang Bujur, desa ini memiliki nama sebelumnya yaitu Louk Nihuta, yang memiliki dua arti yaitu tanah yang dikelilingi gunung yang rapat dan tanah yang paling bawah. Seiring pengaruh kemajuan zaman, nilai adat istiadat dan kebudayaan di Desa Padang Bujur mulai memudar begitu saja. Dampak akibat pengaruh kemajuan zaman yang sudah terlihat di kalangan masyarakat Desa Padang Bujur seperti timbulnya berbagai masalah dalam bidang sosial dan kebudayaan, misalnya hilangnya budaya asli yang dulunya terkenal dengan adat budayanya yang kental kini hanya sebagai formalitas saja, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, hilangnya nilai budaya yang sudah diwariskan oleh pendahulu. Salah satu adat istiadat yang terkena dampak pengaruh kemajuan zaman yaitu adalah upacara Horja Godang Haruan Boru. Horja Godang Haruan Boru bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia ialah pesta besar penyambutan mempelai wanita. Upacara ini adalah upacara pernikahan yang diartikan sebagai penyambutan kedatangan mempelai wanita oleh pihak mempelai pria, di mana adat istiadat ini sudah dicampur aduk dengan kebudayaan-kebudayaan ataupun adat istiadat dari luar, di mana di awal upacara adat ini dilaksanakan dengan adat kentalnya dan diakhiri dengan panggung hiburan dengan alasan pelepas capek pada saat setelah melaksanakan upacara adat yang durasi waktunya itu sekitar 1 hari 1 malam. Salah satu warisan budaya yang terkena dampak pengaruh kemajuan zaman yaitu mocak. Mocak ini terdiri dari
gerakan-gerakan yang menuju seni bela diri, di mana di Batak Toba dikenal dengan Mossak, di Karo dinamai Indikar. Baik Mossak dan Indikar adalah terminologi seni bela diri. Pertunjukan Mossak ini dilaksanakan pada saat mempelai pria dan mempelai perempuan pulang dari menjemput nama rajanya. Penyebab Mossak ini mulai dihilangkan yaitu menurut informasi pendapat masyarakat setempat, yaitu dikarenakan pertunjukan Mossak ini terlalu banyak memakan waktu, sehingga Mossak tidak diwajibkan dilaksanakan pada saat upacara adat. Dari beberapa adat yang telah dipengaruhi oleh dampak pengaruh kemajuan zaman, masih banyak lagi adat dan kebudayaan yang mulai hilang ataupun betul-betul hilang dari kebudayaan masyarakat Desa Padang Bujur, sehingga Desa Padang Bujur tidak lagi disebut dengan desa yang beradat. Ada yang berpendapat masyarakat Desa Padang Bujur ataupun Desa Padang Bujur masih desa yang beradat, tetapi garis keturunannya tidak mengetahui adat istiadat yang diwariskan oleh pendahulu. Dan juga ada yang berpendapat Desa Padang Bujur desa beradat, tetapi adat dan kebudayaannya vakum akibat kemajuan zaman. Dari beberapa adat dan kebudayaan yang hilang, bagaimana pendapat masyarakat Desa Padang Bujur? Apakah mereka menerima kemajuan zaman yang mempengaruhi adat dan budayanya? Mari kita simak dari sumber-sumber berikut. Sebenarnya ada tidak ya bain-bain tong go pinilip kong bain-bain padela laho padela lato tong udah angkot maradat ko nakitkan adang dopuluman ni Allah mistina na kon-on ahanan ni Allah teh aturan ka semua ni na umpama na komunikan peraturan ni adat niya padung hidup ko nito si surat Tumbaga Holing nito ka dibaca tenang gitar sirat gitar surat dia. Jadi adong masih kebudayaan nasional Pandokon baru ada kebudayaan kental itu ya. Maksud dari beliau adat istiadat yang dibuat-buat itu adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah ataupun seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan ataupun satuan masyarakat. Berkaitan dengan surat Tumbaga Holing yang didefinisikan oleh beliau, dikarenakan masyarakat Desa Padang Bujur rata-rata suku Bataknya itu suku Batak Angkola. Suku Batak Angkola ini merupakan salah satu rumpun masyarakat yang berada di Sumatera Utara yang kaya akan adat istiadatnya. Suku Angkola mendiami Tapanuli bagian selatan, meliputi Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidimpuan, dan sebagian menyebar di Mandailing Natal. Suku Angkola kerap dipersamakan dengan Mandailing, namun pernyataan tersebut sedikit keliru. Wajar masyarakat menganggapnya sama sebab di antara keduanya memiliki persamaan. Sesungguhnya hal ini bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan. Suku Angkola mayoritas memeluk agama Islam, sehingga tidak heran bahwa dalam kehidupannya sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan. Suku Angkola adalah etnis yang sangat toleran dan penuh rasa kasih sayang. Hal ini disimbolikan melalui nilai-nilai falsafah hidup surat Tumbaga Holing. Salah satu nilai tersebut terlihat dari sistem kekerabatan, dalihan natolu,
Dalihan Natolu mengandung nilai moral kasih sayang atau holong. Kasih sayang yang akan membawa keakraban holong marobandung. Sehingga ketika ditemukan sebuah permasalahan, setiap elemen masyarakat akan terlibat dalam mencari jalan keluar. Surat Tumbaga Holing terdiri dari 3 kata penyusun. Surat diartikan sebagai tulisan yang menjadi panduan. Tumbaga diartikan sebagai tembaga. Holing diartikan sebagai hitam tidak terlihat. Penerjemahannya dipahami sebagai paduan hidup yang tidak tertulis. Istilah lainnya, sebuah pandangan hidup yang memberikan sebuah aturan-aturan dan batasan seseorang untuk berperilaku dan hidup sebagaimana mestinya. Surat Tumbaga Holing tidak hanya terbatas pada adat, namun juga membahas terkait adat istiadat. Adat istiadat memiliki konsekuensi terhadap hukum. Sesungguhnya, nilai-nilai surat Tumbaga Holing memberikan pengaruh besar terhadap masalah hukum di masyarakat Angkola. Namun seiring dengan perbaikan penyelenggaraan hukum, kedudukan hukum adat seakan menjadi nomor 2 setelah hukum negara. Hal ini pun terjadi pada eksistensi dari surat Tumbaga Holing sebagai peranata hukum yang lambat laun mulai ditinggalkan. Penyelesaian perkara masyarakat khususnya melibatkan anak sudah dialihkan pada resolusi konflik secara hukum formil. Padahal ketika berbicara lebih jauh terkait nilai-nilai surat Tumbaga Holing dalam konteks hukum adat, surat Tumbaga Holing dapat menjadi solusi bagi penyelenggara peradilan anak yang sesuai dengan tujuan versinya. Surat Tumbaga Holing menjamin resolusi konflik anak yang terbebas dari perampasan hak kemerdekaan, stigmatisasinya, dan rasa malu serta menambahkan rasa tanggung jawab pada anak. Dalam mitologi Batak mengisahkan ada 2 jenis pustaha Batak yang diamanatkan Debata Mulajadi Nabolon kepada kedua putra si Raja Batak, yakni Pustaha Agung atau Pustaka Agung, yakni diamanatkan kepada Guru Tatea Bulan, dan Pustaha Tumbaga Holing, Pustaka Tembaga Berkilau, diamanatkan kepada Raja Isumbaon. Metodologi kedua pustaha Batak ini juga mengamanatkan keberadaan surat Batak yang kemudian dikembangkan oleh Datu Tala Dibabana atau Ibabana dan si Sisingamaraja. Mitologi Batak sendiri sudah mewariskan Pustaha Agung dan Pustaha Tembaga Holing yang kitas disebut The Mythology of Batak Literature, yakni 2 kitab suci Batak, Pemberian dan Amanat Debata Mulajadi Nabolon, beraksara Batak yang dipercaya tidak bisa terhapus kendati terendam air dan tidak hangus dilap-lap api, karena kedua pustaha dalam batin dan hati kedua putra si Raja Batak, yakni Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon dan keturunannya. Pustaha Agung atau Pustaka Agung yang berisi Sahala Hamalimon, wibawa kepercayaan, kemaliman, dan kesucian, tentang kepercayaan atas keagungan, dan Hahomion, rahasia kemuliaan. Debata Mulajadi Nabolon, sang halik alam semesta, kisah penciptaan dan hubungan dengan ciptaan, kemaliman dan penyembahan, upacara ritual, pernujuman, perhalaan atau astronomi, kesaktian dan pengobatan yang bersifat spiritual religius, diamanatkan kepada putra pertama si Raja Batak, yakni Guru Tatea Bulan, Raja Kemaliman, Raja Marsahala Hamalimon. Pustaha Tumbaga Holing. Pustaka Tumbaga Holing yang berisi Sahala Harajaon atau wibawa kerajaan yang kuat laksana tembaga berkilau, wibawa kearifan kepemimpinan, nilai-nilai ideal,
filosofis, sistem sosial atau kekerabatan, adat dot uhum atau adat dan hukum, amsal, umpama, umpamasa, kesejahteraan sosial dan kemakmuran bersama, ketertiban dan keamanan, ilmu pengetahuan dan sebagainya untuk memelihara dan memaknai kehidupan di benua Tonga dan akhirat benua Ginjang. Diamanatkan kepada putra kedua si Raja Batak, yakni Raja Isumbaon, Raja dimuliakan, Raja Marsahala Harajaon. Secara empiris, Habatahon atau Kebatakan, kedua pustaha atau kitab suci Batak tersebut adalah bersifat religius atau mitologi dan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Kedua pustaha atau kitab suci Batak tersebut adalah tambang tak terhingga, energi nilai-nilai luhur Batak yang masih terpendam, yang masih sangat terbatas tereksplorasi, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab sejarah bagi setiap generasi kita Batak untuk mengeksplorasi secara kreatif, inovatif, dan transformatif dan kolaboratif dengan belajar raksasa, berpikir raksasa, berkarsa raksasa, lintas disiplin ilmu dan lintas aktivitas, dengan narasi-narasi baru yang strategis, lebih bermakna kemuliaan kemanusiaan dan kehidupan. Untuk itu perlu dilakukan percakapan-percakapan atau dialog, diskusi-diskusi, pendalaman filosofis, sosiologis, dan sebagainya, hingga mewujudkan amanat tentang keberadaan kedua pustaha Batak tersebut dalam wujud nyata kontemporer. Wujud nyata pustaha Batak atau kitab suci Batak segala zaman. Jadi bisa dibilang saat melakukan upacara adat itu perlu kesepakatan. Apalagi darab sidak kalim songongani ape baya dana terbonggarib anak baru mereka baya jolo hidonganon nadi dok turunan di siregar pauim apalagi siregar manor baon diturunan dari siregar manor peim apalagi turunan dari ukuran duit dan terbonggalon di gunung tuaon ile onak taro onak ale onak. Di tapanuli bayai lesena
napa opat konon kabupaten Laut Padang Lawason Ileonak Tarona Gaulenak. Muda pola na terbongkal terbagi taib di simala tubuh bayani margaon nadi dok bayak siregar bunga bondaron apalagi leda marga mapani tarlo bile marga utama tutip nama sukot tu kecamatan Batang Kolap nadi dok bayak leda dalimun tip terbongkal bari taib diturunan niopun jalak maribuon ileodak tarona uleodak. Menurut tahu tentang budaya tentang pernikahan macam misalnya teh hampir nadong pengaruhnya malah sama tambah tersunimnya. Nah paling fatalnya budaya gotong royong sudah hilang. Contohnya nakinin tentang pertanian manakinin udah sana panen jolo adong do istilah masalah pari manyabi. Tengok dong nak teknologi robot. Nah dong be masalah pari perhitungan manga robot no masude. Faktor-faktor penyebab terjadinya degradasi budaya gotong royong antara lain faktor ekonomi, kesibukan masyarakat, modernisasi atau kemajuan zaman, mementingkan diri sendiri, dan rasa kebersamaan yang mulai turun-menurun. Faktor penyebab yang paling dominan adalah modernisasi atau pengaruh kemajuan zaman. Alasan sebab gotong royong mulai ditinggalkan yaitu malas. Alasan ini merupakan alasan klasik, namun alasan inilah yang sering muncul di masyarakat. Yang kedua, kesibukan, kecemburuan, pemahaman keliru sosial bantuan, kurang bersosialisasi atau egois. Terbongkar sian mana jolon